Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa temannya Sofi. Ad-doa ibtidaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu cek dulu ya kehadirannya untuk hari ini. Zara Ifra Ardiana, Zaiza Nuri Salsabila. Sebelum kita mulai pelajaran, coba kalian cek dulu ya jilbabnya, kalau yang masih ada kelihatan rambutnya diperbaiki, tempat duduknya dirapikan dulu, kalau ada sampah atau apa coba dilihat. Sudah rapi ya? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Sudah sarapan nggak tadi pagi? Sudah. Alhamdulillah ya, walaupun sedikit kalian harus tetap sarapan, jangan sampai tidak sarapan. Kalian harus tetap semangat untuk belajar karena ini demi masa depan. Tidak boleh jaga wajah. Ada yang masih ingat tak materi kita minggu kemarin? Oh ya. Alia, apa materi kita? Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Ya, benar ya. Sofi. Kepercayaan masyarakat pra-Islam. Oke, kita kasih aplaus ya. Hari ini ada nggak materi apa yang akan kita pelajari? Ada yang tahu nggak? Belum. Rizka. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya, benar ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah. Tadi malam ada yang sudah belajar belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Siap kan untuk belajar tentang materi hari ini? Baik, sebelum Ibu membahas tentang materinya, Ibu akan kasih pertanyaan pemantik dulu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus belajar tentang substansi dan strategi dakwah Nabi pada periode Mekah? Ada yang Saya. Oke, Rina. Untuk mengetahui strategi dakwah Rasulullah selama berada di Mekah. Oke, ada lagi selain Rina? Oke, Rara. Untuk mengetahui substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Jadi, cakupan materi kita hari ini adalah membahas tentang substansi atau misi dakwah Nabi pada periode Mekah dan cara atau strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW saat melaksanakan dakwah periode Mekah. Nah, untuk teknik penilaian pada hari ini Ibu akan menggunakan teknik penilaian formatif. Ibu akan melihat selama proses pembelajaran bagaimana kalian saat melakukan diskusi. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan bagi kelompok dulu. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan kasih SBK. Kelompok PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, Allahu Akbar. Anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah Ustazah bilang atau Ibu bilang, bahwa tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik atau kalian itu mampu untuk menganalisis substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Kalian perhatikan atau cermati gambar yang ada pada slide.
Ibu Tunima, dari gambar ini gambar tentang apa? Orang judi. Orang judi. Terus ini apa? Slot itu buku ustazah. Judi juga, judi online zaman sekarang. Oke ya, dari gambar ini kalian tahu bahwa di sini adalah orang yang sedang berjudi. Nah, ini contoh-contoh judi yang ada pada masa Judi sekarang. zaman Oke. Silva, ini gambar tentang apa Silva? Minuman keras ustazah. Oke, ini minum-minuman keras. Ini gambar selanjutnya atau slide selanjutnya. Najwa, Miratul Najwa, ini gambar tentang apa? Orang lagi tawuran, istilah sekarang ya. Kenapa ustazah atau ibu memperlihatkan gambar orang sedang berjudi, minum-minuman keras, dan tawuran? Karena ini adalah kegiatan atau perilaku yang pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaitannya tentang materi kita hari ini. Nah, ini adalah permasalahan ya, contoh-contoh perilaku yang mana nanti kalian sesuaikan, yang harus kalian diskusikan untuk dicari strategi atau langkah-langkah agar dari gambar ini kalian mencari solusi bagaimana caranya agar orang-orang ini bisa memiliki akhlak yang baik sesuai dengan materi kita. Ya, yang pertama materi kita ini kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Menyembah berhala, suka minum minuman keras, berjudi, perbudakan. Jadi dari gambar ini kita bisa tahu bahwa substansi dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah yang pertama adalah tentang akidah, memperbaiki akidah atau tauhid masyarakat Arab, mengajarkan tentang konsep keesaan Allah. Yang kedua akhlak dan moralitas, ya, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami kemerosotan akhlak. Karena pada masa itu mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Seperti apa? Berzina, Lagi perbudakan, minum khamar. Ketiga, menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Tadi sudah disebutkan banyak terjadi perbudakan, ya. Bahkan wanita itu dianggap rendah. Yang terakhir adalah mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang, karena mereka selalu mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh leluhur mereka. Nah, nanti kalian dari gambar yang tadi, nah gambar-gambar ini kalian kaitkan dengan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, strateginya yang pertama adalah strategi sembunyi. Yang kedua menggunakan strategi terang-terangan. Alhamdulillah ya, kalian tahu strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam melakukan dakwah pada periode Mekah. Jadi untuk hari ini karena tadi sudah bagi kelompok, silahkan nanti kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu akan bagi LKPD. Sebelumnya ibu akan bagikan LKPD-nya dulu. Nanti kalian baca LKPD-nya, kalian cermati apa instruksi tugasnya. Kalau ada yang belum dipahami nanti ditanyakan ya. LKPD-nya sudah ibu bagi. Sudah dibaca belum? Ada yang tidak dipahami? Tidak. Sudah paham ya apa tugasnya? Insya ya. Oke, Zara. Apa? Boleh nggak kita pakai aplikasi? Silakan nak didiskusikan permasalahan atau instruksi yang ada pada LKPD. Ya? Oke. Kalian sudah selesai belum? Oke, kelompoknya Zara ya dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun strategi yang dapat kita lakukan dalam menangani situasi seperti yang ada di LKPD, contohnya berjudi dan minuman keras, berdasarkan substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah,
adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan secara personal atau individu dengan individu. Juga dengan melakukan komunikasi yang baik agar si pecandu tidak merasa tersulitkan. Lalu ada komunikasi dengan keluarga. Setelah itu meminta bantuan kepada profesional, contohnya psikiater, agar kita bisa diberikan solusi terbaik. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, karena insya Allah dengan berdoa Allah akan mengembalikan saudara kita atau kerabat kita ke jalan yang benar sesuai dengan akidah Islam. Ya, dari Rara ya. Oke, silakan Ra. Bahkan seperti yang dijelaskan dalam peta konsep itu cuman situasi dalam pendekatan keluarga saja, tidak ada di dalam situasi masyarakatnya. Misalnya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa melakukan pendekatan dalam masyarakat itu seperti kita bisa melakukan pendekatan seperti di dalam internet, seperti Instagram, Facebook, radio. Kalau misalnya hal tersebut meresahkan, kita bisa menggadang aparat agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut dan juga mendapat pembinaan. Oke, sedikit itu saja. Oke, terima kasih untuk Rara dan Najwa. Kita applause dulu ya. Kesimpulannya berarti ada yang masih perlu diperbaiki di sini ya. Silakan kembali untuk berdiskusi. Anak, sesuai dengan hasil presentasi teman kalian, mungkin ada dari kelompok yang lain yang masih kurang ya. Silahkan ditambahkan, dianalisis lagi ya, dievaluasi lagi hasil diskusinya. Kalau memang masih ada yang kurang, silahkan ditambahkan. Bagi yang sudah kelompoknya, nanti silakan langsung maju ya untuk mempresentasikan hasilnya. Sudah ada yang selesai? Sudah ada kelompok saya? Oke, kelompoknya Rima. Oke, silakan maju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan permasalahan yang ada di LKPD, kita bisa menerapkan strategi-strategi seperti yang diterapkan oleh Rasulullah pada zaman jahiliyah dulu. Yang pertama melalui pendekatan personal, yaitu melalui perorangan. Yang kedua melalui komunikasi, yaitu komunikasi baik dan tidak memaksa. Ketiga, musyawarah keluarga untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan yang keempat, bantuan profesional seperti psikolog. Dan yang terakhir, kita juga harus berdoa. Adapun strategi secara terbuka, yaitu melalui pengajian, baik melalui pengajian yang ada di masjid, yang ada di TV, ataupun yang ada di radio. Terus kemudian melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian jika masalah itu tidak kunjung selesai, kita bisa kolaboratif dengan RT, RW, dan aparat kepolisian, baik Satpol PP atau polisi, dinas terkait, dan dinas sosial maupun dinas kesehatan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita sebelumnya akan sama-sama untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Ya. Oke, Sirpa, silakan. Dari pembelajaran hari ini juga presentasi teman-teman tadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah substansi dan strategi dakwah Nabi periode Mekah masih relevan diterapkan pada masa sekarang, terutama dalam melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang berperilaku tidak sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Tapi mungkin bedanya adalah cara atau media yang digunakan kita harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Oke, kita aplaus untuk Silva ya. Kesimpulannya tadi bahwa memang ya substansi dan strategi dakwah periode Mekah yang terjadi atau dilakukan oleh Nabi pada masa Arab
jahiliyah ya sebelum datangnya Islam itu masih relevan ya untuk diterapkan pada masa sekarang. Tapi yang perlu ini kan adalah dikuatkan adalah tentang keimanan. Ketika seseorang keimanannya sedang menurun, sudah jauh dan tidak dekat lagi kepada Allah, kadang emosi kita dan perbuatan kita sudah tidak stabil. Kita mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Nah, adapun strateginya pun bermacam-macam ya, pendekatannya yang bermacam-macam ya. Kalau strategi sama seperti yang dilakukan oleh Nabi, strategi sembunyi-sembunyi dan terbuka. Pendekatannya yang berbeda. Kalau misalnya itu lingkup keluarga, berarti pendekatannya lebih pribadi. Mungkin untuk menjaga agar keluarga kita atau teman terdekat kita tidak malu. Kalau misalnya itu sangat meresahkan, nah baru kita secara terbuka dan kita kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi hal tersebut. Media dan caranya mungkin yang berbeda ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Apakah kalian sudah memahami substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada Mekah? Semangat ya semuanya ya. Pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, untuk Rabu depan ya kita masih belajar tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi dalam materi yang sama, tapi penjelasannya yang berbeda. Kalau kita tutup dengan sama-sama alhamdulillah dan berdoa kafaratul majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihram. Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatun na'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.